Swastiastu. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya mau ngucapin kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu di weekend ini untuk hadir pada workshop yang diselenggarakan oleh Legal Market Laboratorium. Perkenalkan, saya Witi Oktavia selaku moderator yang akan memandu berjalannya workshop pada hari ini. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit saja secara singkat mengenai legal market land proret. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu baru mendengar legal market land proret. Jadi, legal market land proret itu adalah sebuah startup hukum yang berkomitmen mewujudkan aktivitas bisnis tanpa hambatan legalitas melalui edukasi dan advokasi. Salah satu program dari legal market land proret itu adalah workshop hukum yang khusus diselenggarakan untuk masyarakat umum agar lebih mengetahui tentang hukum. Ya, dan tema workshop pada kesempatan ini adalah panduan praktis memahami hukum pertanahan agar terhindar dari sengketa, dan juga dalam workshop ini juga akan dibahas tentang dasar-dasar pertanahan, hak-hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tips-tips agar terhindar dari sengketa. Baik, materi workshop hari ini akan dijelaskan oleh Bapak Mishan Abdullah Pasaribu SH, yang merupakan praktisi hukum yang memiliki keahlian di bidang pertanahan dan properti. Sebelum penyampaian materi oleh Bapak Misal, saya akan menjelaskan CV secara singkat dari narasumber kita hari ini. Baik, Bapak Misal Abdullah Pasaribu merupakan lulusan dari Universitas Trisakti yang memiliki pengalaman sebagai asisten legal manager di PT Metro Perdana Trade Center, legal associate di Damai Putra Group, associate di Barbara Maulani and Partners, associate di DNT Lawyers, dan asisten advokat di Lokataru. Baik, teman-teman semua, karena Bapak Misal sudah hadir pada hari ini, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Misal untuk menyampaikan materinya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Widya atas kesempatannya. Baik, kali ini saya akan sharing tentang panduan praktis ya tentang pertanahan, bagaimana tips-tipsnya agar terhindar dari sengketa, gitu ya. Jadi sebenarnya apa yang akan saya sampaikan nantinya tidak hanya terbatas pada apa yang ada di slide ini aja gitu, tapi nanti adapun dialog-dialog yang atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang memang ingin ditanyakan seputar pertanahan silakan aja ditanyakan gitu. Uh, tapi untuk yang pertama-tama, izinin saya mau nyampein dulu tentang jenis-jenis hak atas tanah itu apa aja gitu kan. Yang pertama itu tentunya sumber hukumnya dulu ya. Sumber hukumnya itu ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 333 yang intinya mendefinisikan bahwa tanah itu langsung dikuasai langsung oleh negara untuk keperluan rakyat seluas-luasnya. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 peraturan pelaksananya dan aturan-aturan turunannya gitu. Kira-kira kurang lebihnya seperti itu. Mungkin bisa dilanjut ya Mbak ya untuk ini sumber hukum pertanahan. Lanjut Mbak. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Pokok Agraria itu sekarang ada yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana itu yang berlaku efektif, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, PP Pendaftaran Tanah tahun 97 juga masih berlaku, ada ketentuan yang berlaku, tapi ada aturan yang lebih baru lagi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kira-kira gitu. Lanjut aja Mbak. Nah, ini yang tadi saya udah jelasin bahwa sebenarnya bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi tertinggi. Itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Gitu. Jadi negara dalam hal ini itu menguasai hak atas tanah ya di seluruh Indonesia dan dia memberikan hak atas tanah. Nah, hak atas tanah itu pada prinsipnya adalah ada 4 yang primer Bapak Ibu sekalian gitu. Yang pertama adalah hak milik gitu. Yang kedua ada hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat hak pakai. Ini yang paling dasar yang harus diketahui oleh setiap warga negara Indonesia ya. Bagi saya ini perlu karena setiap orang pada akhirnya nanti kan akan memiliki propertinya sendiri gitu ya atau entah itu rumah sendiri, entah itu beli atau nanti diwariskan gitu kan. Tapi pada prinsipnya untuk memenuhi kebutuhan papan kita maka
kita harus tahu gitu kan, sehingga kita terhindar dari yang namanya persoalan-persoalan hukum. Nah, itu pertama tadi adalah hak milik gitu. Nah, hak milik itu apa? Hak milik itu hak milik yang mutlak, kepemilikan dari seseorang, subjeknya itu secara mutlak gitu. Jadi setiap orang itu, setiap warga negara yang udah memenuhi persyaratan, yang udah dewasa itu bisa memperoleh hak milik gitu. Kemudian hak guna usaha itu hak guna, kalau hak milik itu lebih banyak ke ini ke tempat tinggal. Bangunan rumah tinggal itu bisa diberikan hak milik gitu. Jadi subjeknya yang memenuhi persyaratan bisa mempunyai hak milik atas tanah gitu. Jadi hak milik itu hak kepemilikan yang paling mutlak dan tidak ada masa berlakunya ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian ada hak guna usaha. Hak guna usaha ini kebanyakan eh, dimiliki oleh badan hukum, dan kebanyakan itu beradanya di tanah apa namanya tanah-tanah atau zonasi 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 perkebunan, pertanian itu yang diusahakan untuk sifatnya agraris itu banyak yang diberikan hak guna usaha ya. Nah, sedangkan untuk hak guna bangunan untuk apa namanya biasanya perusahaan-perusahaan yang berada di perkotaan gitu ya, entah itu gedung mall, gedung-gedung apartemen atau gedung-gedung tinggi atau gedung-gedung yang ada di perkotaan itu biasanya diberikan hak guna bangunan gitu. Nah, untuk hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak guna bangunan, subjeknya itu ada orang dan badan hukum gitu ya. Tapi untuk badan hukum Indonesia saja. Beda dengan hak pakai. Nah, yang keempat ini ada hak pakai. Nah, hak pakai ini subjeknya bisa diberikan atau dibebankan atau dilekatkan kepada warga negara asing selain tadi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Nah, kira-kira kurang lebihnya ada empat hak atas tanah yang primer. Nah, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai ini ada masa berlakunya? Tidak ada. Ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu untuk hak guna bangunan sendiri itu bisa 30 tahun. Kemudian bisa diperpanjang selambat-lambatnya pada saat jangka waktunya berakhir gitu. Itu selama 30 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan bisa diperbaharui lagi untuk subjek yang sama 20 tahun juga gitu. Mungkin ada slide selanjutnya kali Mbak ya, izin Mbak. Ya, ini tadi yang definisinya. Lanjut Mbak. Nah, ini subjek hak milik. Nah, ini kira-kira nah, kemudian perlu diketahui juga ini teman-teman bahwa hak hak milik itu juga bisa hapus dengan sendirinya gitu kan. Ada beberapa sebab-sebab tapi di sini yaitu diantaranya tanahnya jatuh kepada negara, karena pada prinsipnya tadi tanah itu yang menguasai itu adalah negara gitu kan. Nah, itu adanya pencabutan hak, penyerahan sukarela oleh si pemiliknya. Misalnya ada proyek tertentu kemudian diserahkan oleh si pemiliknya, kemudian ada diterlantarkan. Nah, diterlantarkan ini salah satu penyebab penting yang harus diketahui nih oleh para peserta atau teman-teman. Banyak orang-orang kehilangan hak atas tanahnya karena memang tanahnya diterlantarkan, sengaja tidak diurus atau minimal dipatok lah. Banyak yang kehilangan seperti itu sehingga diserobot oleh pihak lain gitu. Tanahnya juga musnah. Nah, tanahnya musnah ini biasanya terjadi karena faktor alam gitu. Misalnya ada tanah longsor yang biasanya direlokasi oleh pemerintah ya, atau misalnya tanahnya terkikis oleh biasanya ada di pinggir sungai, itu terkikis oleh aliran sungai yang lama kelamaan terus menerus akan mengikis tanah itu. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk hak milik. Lanjut Mbak, boleh ke hak guna usaha. Nah, ini secara definisinya ya saya izin bacain. Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. Ini di aturan yang terbaru ya, dan diperpanjang untuk jangka waktu 25 tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu 35 tahun. Jadi jangka waktunya untuk HGU 35 tahun, diperpanjang, bisa diperpanjang 25 tahun dan diperbaharui. Bahasa untuk perpanjangan setelah perpanjangan itu adalah pembaruan. Dan bisa kita lihat di sini bahwa keperluan-keperluannya itu untuk kepentingan agraris gitu. Jadi untuk pertanian, perikanan atau peternakan. Ini yang hak guna usaha. Lanjut aja Mbak. Nah, ini subjeknya WNI, Badan Hukum Indonesia. Kemudian tanah yang bisa diberikan HGU adalah tanah negara dan tanah pengelolaan. Lanjut, Mbak. Nah, ini terjadinya HGU itu setelah didaftarkan di kantor pertanahan. Gitu ya. Jadi nanti biasanya ada SK dari BPN atau kantor pertanahan untuk memberikan tanah hak guna usaha.
Lanjut, Mbak. Nah, inilah yang menjadi kewajiban-kewajiban daripada pemegang HGU. Bisa teman-teman lihat, di antaranya adalah mengusahakan tanah HGU dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Nah, biasanya dalam memberikan hak guna usaha ini, mungkin nggak ada di slide ini ya, tapi ini memang terjadi di praktek bahwa seseorang atau badan hukum yang ingin mempunyai hak guna usaha itu harus mempunyai namanya PKKPR, atau kalau dia tidak ada RDTR-nya atau RTRW, dia harus mempunyai persesuaian kegiatan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang gitu kan. Nah, itu harus sesuai dengan peruntukan ruangnya gitu kan. Nah, kemudian lanjut, Mbak. Ini kan untuk kewajiban pemegang HGU. Lanjut, Mbak. Lanjut. Nah, ini HGB. Bisa kiri dulu, Mbak, bentar, Mbak, sebelumnya. Nah, untuk hak guna bangunan itu hak untuk mendirikan bangunan yang sebagaimana yang tadi saya jelaskan, bahwa jangka waktu yang paling lama itu adalah 30 tahun, kemudian dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun dan diperbaharui selama 30 tahun gitu kan. Jadi maksimal salah satu subjek hukum yang dapat memegang hak guna bangunan itu mempunyai jangka waktu paling lama 30 tahun gitu kan. Selama 30 tahun itu apabila tidak ada perpanjangan, maka tanahnya akan kembali kepada negara gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Mbak. Jadi lanjut. Nah, izin Mbak bisa di zoom sebentar. Ini ada buat teman-teman. Nah, subjeknya itu kira-kira sama warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Kemudian ya apa namanya, hapusnya hak guna bangunan itu apabila salah satunya ya jangka waktunya berakhir gitu ya, atau tidak sesuai dengan RDTR juga bisa jadi penyebab hak guna bangunan itu hilang atau hapus gitu, atau tanahnya terkikis gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, lanjut, Mbak, untuk HGB lanjut saja. Nah, untuk hak pakai itu adalah hak untuk memungut menggunakan hasil dari tanah langsung oleh negara atau tanah milik orang lain dengan adanya perjanjian dengan si pemilik tanah. Nah, kalau hak pakai ini bisa langsung dari negara, bisa dari pemegang hak miliknya gitu. Sepanjang ada perjanjian di antara pemegang hak milik dengan si pemegang hak pakai. Jangka waktu hak pakai itu 30 tahun sebagaimana di sini ya, 30 tahun diperpanjang 20 tahun dan diperbarui lagi selama 30 tahun. Nah, kira-kira seperti itu hak atas tanah yang primer gitu. Jadi kalau boleh di sum up, hak atas tanah yang primer itu ada 4. Yang pertama itu adalah hak milik, kedua hak guna usaha, ketiga hak guna bangunan, dan keempat hak pakai. Tergantung dari subjek dan peruntukan tanah itu dipergunakan oleh si subjek itu. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Boleh, Mbak, dilanjutkan aja untuk yang hak pakai. Lanjut, Mbak. Nah, ini perselisihan pertanahan itu kira-kira ada 3 secara garis besarnya. Itu ada sengketa tanah, itu perselisihan antara perorangan dengan perorangan atau dengan badan hukum gitu kan, atau konflik pertanahan itu yang lebih luas, yaitu seperti kelompok gitu kan, warga yang cukup luas dengan badan hukum atau instansi tertentu. Kemudian ada perkara pertanahan yang masuk ke pengadilan penyelesaiannya. Nah, sengketa tanah ini banyak sekali terjadi di Indonesia gitu kan, terutama kalau teman-teman ke pengadilan itu banyak yang mempersoalkan masalah tanah ini gitu kan, entah itu karena penyerobotan atau entah itu karena adanya perkara waris atau karena adanya jual beli tanah yang tidak memenuhi persyaratan atau yang tidak benar. Kira-kira begitu. Lanjut, Mbak. Nah, ini macam-macam sengketa tanah ini yang secara aktual terjadi itu ada penguasaan tanpa hak gitu. Jadi ada misalnya salah satu dari teman-teman punya tanah, entah itu diwariskan atau memang beli tanah. Kemudian tanah itu tidak, lagi-lagi balik lagi ke penguasaan fisik, dikuasai fisiknya oleh pihak lain. Penguasaan itu tanpa hak, yang megang hak adalah misalnya adalah teman-teman, salah satu dari teman-teman, maka pemegang hak itu berhak untuk menuntut ya, atau mengusir atau mengosongkan gitu. Nah, jadi ada yang pertama itu penguasaan tanpa hak oleh pihak lain
Jadi yang berhak tanahnya dikuasai misalnya ada 50 meter atau 100 meter dikuasai seluruhnya atau sebagiannya oleh pihak lain, itu namanya penguasaan tanpa hak. Kemudian adanya perbedaan batas, gitu kan, adanya perbedaan mengenai letak letak batas dan luasan dari bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak, gitu. Jadi ada yang kedua sengketa batas, yang ketiga ada sengketa waris. Jadi sengketa waris itu adanya perbedaan pendapat tentang bagian tentang siapa si ahli waris dan bagian daripada warisan itu dari si pewaris kepada ahli warisnya. Itu banyak juga terjadi di Indonesia ya. Kemudian dijual berkali-kali gitu. Ini juga sering terjadi. Saya juga sering ngalamin. Jadi tanah, ada sebidang tanah dijual kepada pihak salah satu pihak, tidak dikuasai fisik tanahnya, kemudian dijual lagi kepada pihak lain, gitu kan, sehingga yang tidak menguasai ini sewaktu-waktu saat ingin menggunakan tanahnya tidak bisa, ternyata dikuasai oleh pihak lain atau sudah dibeli oleh pihak lain. Itu ada juga kasus seperti itu. Dan kemudian ada AJB palsu, atau adanya putusan pengadilan yang berbedaan pendapat mengenai pelaksanaan putusannya. Jadi putusannya tumpang tindih di atas bidang tanah yang sama. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman, macam-macam sengketa pertanahan di Indonesia. Nah, pada prinsipnya sengketa tanah sama dengan sengketa yang lain, yaitu bisa diselesaikan secara musyawarah, bisa pada prinsipnya bisa diselesaikan secara musyawarah, tapi tidak sederhana itu ya, karena adanya penguasaan fisik ini dan adanya upaya-upaya fisik yang biasanya itu jadi satu persoalan gitu loh dalam menyelesaikan persoalan tanah ini. Nah, yang pertama itu melalui musyawarah secara mufakat, atau yang kedua sengketanya itu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di BPN. Jadi BPN itu atau Badan Pertanahan Nasional punya bagian sengketa yang bisa menghandle atau memfasilitasi, memediasi apabila teman-teman mau menyelesaikan sengketa pertanahan. Itu datang ke kantor BPN-nya buat pengaduan, buat kronologis, kemudian sampaikan juga hak atas tanahnya. Nanti pihak BPN akan memproses dan akan memfasilitasi ya. Tapi ini bukan pengadilan, beda. Jadi nanti sifatnya atau ujung-ujungnya yang akan diterbitkan oleh BPN adalah sifatnya rekomendasi biasanya. Gitu. Nah, kalau ke pengadilan, penyelesaian sengketa ada lagi yang melalui pengadilan. Apabila cara-cara melalui musyawarah mufakat tidak mencapai kata sepakat, maka gugatan yang diajukan atas sengketa-sengketa tanah yang ada tadi bisa diajukan ke pengadilan. Gitu. Nah, kalau untuk penguasaan hak atas tanah biasanya bisa ke pengadilan negeri atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada kesalahan administrasi dalam penerbitan sertifikatnya, dan pihak yang merasa dirugikan itu manakala mengetahui adanya keputusan tentang hak atas tanah tersebut bisa gugat ke pengadilan tata usaha negara setempat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, non litigasi ini apabila tadi ini yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian apabila sengketa tanah yang bersertifikat karena ada BPN yang menerbitkan sertifikat, maka yang harus ditarik sebagai tergugat di sini tidak hanya pihak yang diduga merugikan, tapi kita juga harus menarik BPN sebagai turut tergugat, karena BPN dalam hal ini harus patuh dengan putusan atas sengketa yang kita perkarakan, gitu. Jadi BPN karena menerbitkan apa namanya sertifikatnya, maka BPN juga harus disertakan juga sebagai pihak turut tergugat. Kira-kira seperti itu. Nah, nah ini ini penting dalam hal kita mau beli tanah, jual beli tanah. Ini adalah prinsip yang memang harus dipegang sehingga kita punya pegangan kalau ada sengketa, atau kita bisa terhindar dari sengketa pertanahan. Kira-kira apa? Nah, itu namanya ada konsep pembeli beritikat baik, gitu kan. Jadi konsep pembeli beritikat baik itu definisinya adalah pembeli yang tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya itu bermasalah, gitu kan. Bahwa dia bukan satu-satunya orang yang berhak gitu. Jadi pembeli beritikat baik itu dia nggak tahu nih bahwa objek tanah yang dibelinya atau yang diperjualbelikan atau yang dibelinya itu
adalah apa namanya, dia harus memastikan lah bahwa tanah itu adalah tanahnya si pemilik gitu loh. Jadi tidak ada cacat celah dalam tanah itu, dia nggak tahu, jadi dia beli, itu namanya pembeli beretikat baik. Nah, ada kualifikasinya, pembeli beretikat baik itu seperti apa? Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Gitu kan. Pembeli beretikat baik itu melakukan jual, ini kalau untuk yang lelang ya. Jadi prosedurnya ada yang lelang, ada jual belinya itu di hadapan PPAT. Jadi bedakan ya antara notaris dan PPAT. PPAT adalah pejabat pembuat akta tanah. Dia ruang lingkup pekerjaannya itu di salah satu kabupaten atau di kota, sebatas di kota atau kabupaten, misalnya di kota Jakarta Timur hanya PPAT di Jakarta Timur. Nah, lakukan jual belinya di PPAT gitu kan. Kemudian untuk tanah hak milik adat itu ada prinsip yang memang harus dipegang oleh para pembeli tanah nih gitu kan. Namanya itu tunai dan terang. Tunai dan terang itu artinya pembeliannya itu dilakukan pengukuran, kemudian terbuka ya di hadapan kepala desa, kemudian ada pengukuran gitu ya. Apabila ini tidak beli di, bisa beli jual beli tanah itu bisa terjadi tanpa PPAT tapi di hadapan kepala desa setempat ya. Kemudian tanahnya dibeli, diukur juga, ada berita acara pengukuran, kemudian dipastikan letak-letak apa namanya, letaknya dan batasnya. Batasnya sebelah utaranya siapa, sebelah timur, selatan dan baratnya siapa. Kemudian luasannya juga harus dipastikan. Nah, setelah ada berita acara pengukuran dan surat jual beli, maka jual beli itu baru diakui sebagai jual beli yang sah gitu. Kemudian adanya pembayaran tunai dan terang, artinya ada pembayaran atau skema pembayaran yang disepakati oleh pembeli dan penjual gitu. Nah, untuk itu untuk tanah, biasanya untuk tanah yang tidak bersertifikat. Nah, kalau untuk yang bersertifikat, kira-kira seperti apa? Bagaimana sih supaya kita ini bisa dikategorikan sebagai pembeli beritikat baik? Nah, kita coba harus aktif ke BPN, kita cek sertifikat si penjual. Itu ada namanya pengecekan sertifikat dan surat keterangan pendaftaran tanah. Kita pastiin kalau memang tanahnya terdaftar, nanti apa namanya, ada namanya surat keterangan pendaftaran tanah, tanahnya itu diperoleh dari siapa, kemudian siapa pemegang haknya, nomor sertifikatnya, kemudian letaknya juga ada di situ, di kelurahan, kecamatan, kota mana, kemudian ada apa namanya, di situ ada eh, tanah itu dulu beli di siapa, perolehannya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Yang perlu dimiliki, sifat yang perlu dimiliki adalah asas pembeli beritikat baik gitu. Jadi bagi siapapun yang ingin membeli tanah itu harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pembeli beritikat baik. Jadi pada prinsipnya pembeli beritikat baik itu pembeli yang memastikan bahwa benar tanah yang dibeli itu, di tanah yang akan dibeli itu adalah dimiliki oleh si penjual gitu. Entah itu penjual langsung atau itu ahli warisnya atau kuasanya gitu. Jadi itu harus dipahami teman-teman. Jadi jual beli tanah itu nggak seperti jual beli kacang goreng teman-teman. Kita harus tahu dulu dokumennya, kita lihat dulu sertifikatnya, kita lihat dulu ke lapangan tanahnya ada atau enggak, kondisi fisiknya seperti apa. Kalau tanah misalnya tanah girik, minta keterangan letter C-nya gitu, atau setelah dibeli kemudian di tahun 2026 ini juga harus segera didaftarkan untuk tanah-tanah yang ada gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Mbak. Halo, Mbak. Ya, Pak. Nah, nah ini yang terakhir, ini penting juga bahwa alas hak atas tanah dan riwayat pembelian tanah juga harus lengkap, dokumentasi ya pada prinsipnya. Kemudian pahami ketentuan-ketentuan hukum di bidang pertanahan, identifikasi pihak yang akan melakukan penguasaan fisik tanah, siapa aja yang mau diajak bermusyawarah atau diajak menggugat gitu. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, mungkin sebagai pemantik diskusi, nanti kalau mau diskusi saya silakan, bahwa tanah itu harus dikuasai fisiknya. Jadi selain membeli beritikat baik tadi yang saya sampaikan, ketika tanah itu sudah dibeli, tanah itu harus dikuasai fisiknya, gitu kan. Jangan sampai ada pihak lain yang apa namanya, menyerobot atau menggunakan. Itu minimal ada plang tanah itu milik siapa, dasarnya apa namanya, kemudian ada patok-patoknya gitu di setiap sisi tanah itu, sehingga tanah itu jelas apa namanya, dimiliki oleh siapa, diketahui oleh siapa. Paling kira-kira seperti itu. Jadi
pada prinsipnya yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah mengetahui konsep pembeli beli tiket baik, gitu kan. Memastikan bahwa benar si penjual itu adalah si pemilik, gitu kan. Kalau dia bersertifikat, jangan lupa dicek sertifikat dan dilakukan SKPT, gitu kan. Kemudian kalau memang mau memastikan luasannya juga bisa dilakukan pengukuran ulang ke BPN, gitu. Atau kalau misalkan tanah belum bersertifikat tapi mau dibeli, misalnya dia tanah kiri, minta keterangan letter C dari desa, kemudian lihat si penjual apakah pihak yang menguasai tanahnya selama 20 tahun secara terus-menerus dan dengan itikat baik. Itu minimal ada 2 orang saksi yang melihat si penjual itu menguasai fisik tanahnya selama 20 tahun, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau untuk ringkasnya tentang tips apa namanya praktis memahami tentang apa namanya pertanahan dan agar terhindar dari sengketa pertanahannya. Kira-kira begitu teman-teman. Baik. Terima kasih Pak Misel atas penjelasannya. Mungkin ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Nah, Iya, boleh. oke. Untuk sesi tanya jawab ini, saya kasih kesempatan kepada teman-teman yang mau bertanya tiga dahulu. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand, kemudian baru buka mikrofon. Sebelum itu, Pak Misel, nanti untuk pertanyaannya mau dijawab langsung satu persatu atau mau dirampung terlebih dahulu, Pak? Boleh di satu-satu boleh. Oh, satu-satu boleh. Oke, Iya. baik teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand dan buka mikrofonnya. Ya, untuk Mas Aji Sukma, silakan untuk buka Ya, mikrofonnya. selamat siang Pak Bu. Siang Perkenalkan Pak. nama saya Adi Sukma dari Banyumas, Jawa Tengah Pak. Izin bertanya mengenai hangusnya hak milik, yaitu tentang tanahnya ditelantarkan. Itu maksudnya bagaimana Pak? Apabila tanahnya itu udah ada SHM-nya terus ditelantarkan itu apakah bisa menjadi milik negara? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail maksudnya ditelantarkan itu bagaimana Pak? Ya, Terima kasih Pak. oke baik. Izin langsung saya respon ya, Pak Haji. Makasih banyak pertanyaannya Pak. Ini pertanyaan bagus dan memang sering terjadi Pak. Di mana seseorang itu punya sertifikat hak milik, tapi dia hanya ibaratnya miliknya hanya di atas kertas Pak, tapi tidak di lapangan itu ada gitu. Seperti contoh misalnya gini, Pak Haji punya sertifikat, tapi tanahnya itu tidak pernah ditinggali Pak, gitu. Nah, once tanahnya tidak pernah ditinggali selama 30 tahun ya. Kalau untuk tanah itu hilangnya hak untuk menuntut itu 30 tahun Pak. Dan apabila dikuasai oleh orang lain selama 20 tahun, maka tanah itu bisa jadi milik orang lain, itu bisa lepas. Teknisnya itu teknisnya mungkin apabila ada pihak lain yang memohonkan hak itu dan apabila tanahnya belum terplotting di BPN itu bisa jadi milik orang lain Pak, gitu. Atau dikuasai orang-orang lain, singkatnya gitu aja Pak. Jadi tanahnya itu di nggak serta merta langsung ke negara, pasti ada mekanismenya. Ada surat keputusannya dari BPN. Semisal tanahnya ada perencanaan dari Pemda setempat mau digunakan untuk keperluan tertentu, tanahnya bisa dihapus Pak, di plot yang jadi seharusnya milik Bapak itu bisa hapus, bisa dicabutkan gitu, karena nanti ada penelitian dari pihak BPN bahwa tanah ini tidak ada yang menguasai fisiknya Pak, gitu. Maaf Ya, motong, walaupun sudah memiliki SHM, iya, walaupun udah memiliki SHM kan, tapi ada proses saksi yang melihat Pak, gitu. Tanah itu selama ini ditempati atau tidak, gitu. Biasanya ada RT RW atau apa namanya kepala desa setempat itu bisa dimintain apa namanya keterangan tentang itu Pak, gitu. Nanti ketika 30 tahun Bapak tidak menggunakan tanah itu lagi. Misalnya udah 30 tahun lewat nggak diapa-apain tanahnya, nggak dipatok, minimal dipatok lah atau dipasang pelang. Itu bisa hilang Pak. pelang pelangnya itu menerangkan bahwa itu milik siapa gitu seperti itu Iya, Pak.
Betul, misalnya milik PT atau milik perorangan, misalnya milik Pak Haji. Tanah ini milik Pak Haji, berdasarkan sertifikat hak milik nomor sekian. Kemudian harus dipasang patok, Pak, minimal ada patok untuk mengetahui batas-batas tanahnya, gitu. Kalau misalkan sama sekali nggak ada belas gitu, kosong, itu ya pihak lain mau garap ya bisa aja, Pak, gitu. Tapi meskipun tidak dipakai untuk hunian, tapi dipakai Iya, untuk aktivitas lain seperti mungkin contohnya buat menjemur usaha kerupuk atau apa gitu, itu masuk kalau tetap bisa diambil alih oleh orang lain atau gimana itu? kalau Apa itu itu masuk dimanfaat, aktivitas? kalau aktivitas seperti itu dimanfaatkan, Pak, tanahnya. Yang saya maksud diterlantarkan itu benar-benar tanahnya itu dibiarin jadi belukar, misalnya contohnya gitu. Dibiarin jadi penuh dengan alang-alang, rumput dibiarkan benar-benar nggak diapa-apain, itu namanya diterlantarkan, Pak, definisinya. Gitu. Jadi tanahnya benar-benar nggak diapa-apain, tapi sewaktu-waktu pas dia mau gunain, nah dia mau nuntut gitu setelah lewat 30 tahun. Gitu. Itu hak untuk menuntut itu 30 tahun, Pak. Sejak apa namanya hak itu terbit kan ada di sertifikat itu kan ada tanggal penerbitan haknya. Nah, udah 30 tahun, misalnya terbit tahun 2020 2010, tapi selama 30 tahun itu tanahnya nggak diapa-apain, benar-benar dilepas gitu aja. Nah, itu bisa ini, Pak, bisa hilang, Pak. Gitu atau bisa diambil alih oleh Eh, pihak lain Oke, gitu. paham, Pak. Pertanyaan kedua, Pak. Eh, Mengenai sertifikat ganda, Pak. Jadi pemilik asli ini sudah memiliki sertifikat. Nah, Ya, begitu eh, ini masih satu keluarga ya, Pak. Jadi ya. keluarga yang lain itu juga memiliki sertifikat, Pak. Nah, ini ingin dijual. Ini bagaimana, Pak, untuk sertifikat ganda ini? Oke, sertifikat ganda itu terjadi apa dulu penyebabnya nih? Apakah biasa? Nah, ini juga ada peran BPN di sini. BPN itu biasanya mengeplot sekarang. Dia ada kewajiban bidang-bidang tanah itu yang ada di Indonesia itu kan ada namanya peta peta bidang. Itu diplot, Pak. Di situ misalnya Bapak punya sertifikat nomor 5. Sertifikatnya itu udah diplot. Misalnya di Jalan Sukaraja nama jalannya. Nah, itu untuk tumpang tindih itu bisa terjadi dulu ya. Nah, kalau tumpang tindih itu mana yang lebih kuat? Pertanyaannya gitu. Yang paling terbit duluan, Pak. Gitu. Yang terbit duluan di atas bidang yang sama, di atas plot yang sama atau parcel yang sama, maka dialah yang dimenangkan. Itu ada jurisprudensinya, secara praktek juga ada. Gitu. Kecuali dalam secara administrasi ada kesalahan penerbitan, Pak. Gitu. Misalnya jual belinya AJB-nya ditandatangani oleh orang yang usianya di bawah umur. Salah satu pihak menggugat bisa dibatalkan, Pak. Gitu. Nah, kalau untuk tumpang tindih seperti itu, bagaimana? Nah, ini pertanyaannya bidang yang sama atau tidak? Kalau bidang yang sama, maka ini kasusnya seperti apa dulu nih, Pak? Misalnya ini pihak keluarganya ini apakah karena waris atau karena apa? Tapi kalau misalkan dibilang sengketa atas dua sertifikat yang sama, dua sertifikat di atas bidang yang sama, maka sertifikat yang terbit paling dulu adalah pemenangnya, terlepas dari adanya apa namanya kebenaran administrasi atau data fisik dan data yuridis dari sertifikat yang kedua. Tapi yang pertama itu tetap dimenangkan, Pak, meskipun dua-duanya sah dan diterbitkan oleh BPN. Oke, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Baik, terima kasih Mas Aji untuk pertanyaannya. Lanjut ke penanya kedua ya. Mas Anggara Putra, halo selamat siang. Selamat siang, Ya, Fitri. silakan Mas Anggara pertanyaannya. Izin bertanya, Pak Michel, selamat siang. ya Pak. Yang Pak. Saya sebetulnya ada beberapa pertanyaan terkait sengketa pertanahan ini. Yang pertama kan bahwa perselesaian sengketa pertanahan ini dapat dilakukan melalui pengadilan negeri dan juga tadi disebut bahwa dapat dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara ya Pak ya. Ya betul, Pak. Nah, di pengadilan tata usaha negara ini kan itu sebetulnya ada batasan ya Pak ya bahwa kita ini hanya meminta untuk pembatalan suatu keputusan tata usaha negara. Betul. Nah, tapi persoalannya adalah eh, keputusan tata usaha negara itu baru dapat digugat setelah kita mengetahui dalam jangka waktu 90 hari ya Pak. Betul, betul. Tapi pada praktiknya kan itu banyak juga nih sertifikat-sertifikat yang telah terbit tahun-tahun sebelumnya yang sudah lebih bahkan dari 90 hari. Nah itu Iya. apakah kita dapat melakukan juga pembatalan kepada tata usaha negara padahal itu adalah Oke. jangka waktu Nah, 90 hari.
Nah, ini kalau untuk ini kita bisa melakukan pembatalan sepanjang itu lebih ke syarat, Pak. Syarat mengajukan gugatan di TUN. Syarat mengajukan gugatan di TUN itu si pihak yang langsung menerima dampak dari keputusan TUN itu jangka waktunya 90 hari sejak keputusan itu terbit, Pak. Gitu. Nah, apabila ada orang lain, misalnya orang lain pihak lawan, dia mengetahui sertifikat dari si A misalnya, tanggal mengetahuinya itu Pak yang menjadi tolak ukur dimulainya dia menggugat. Nah, untuk dikabulkan atau tidaknya gugatan itu tergantung dari kesalahan administrasi yang apa namanya ada atau dimiliki oleh si sertifikat ini gitu. SK-nya dalam hal ini SK Kepala BPN biasanya Pak yang dibatalkan. Nah, biasanya tahunya dari mana Pak? Dari musyawarah Pak. Biasanya musyawarah tanggal berapa musyawarahnya biasanya ada berita acara musyawarah atau di BPN Pak gitu kan, musyawarahnya di BPN, kita tanya dasar dari lawan ini apa menguasai tanah ini gitu kan, ada sertifikat dia tunjukin, ada nomor sertifikatnya, kita tanya tanggal penerbitannya kapan. Nah, tanggal saat itu pula kita tahu kapan kita harus menggugat TUN, dengan syarat kita harus tahu dulu apa kesalahan administrasi yang dia punya atau dia miliki gitu Pak. Berarti Pak, tadi kan dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan ini dapat dilakukan pengaduan ke BPN, sehingga BPN Bisa nanti Pak. mediasi ya, dan Iya, hasilnya ada mediasi, ada hasilnya mekanisme mediasi. rekomendasi dari BPN. Ya, Nah, hasil betul. rekomendasi ini mungkin itu menjadi suatu eh, pembenaran kita bahwa kita baru mengetahui, gitu ya Pak ya. Ya, bisa Pak, bisa. Rekomendasi itu juga bisa Pak. Kan di situ ada uraian Pak biasanya dalam rekom itu. Kira-kira gitu. Dari situlah kita bisa tahu, misalnya meskipun sertifikat hak miliknya tahun 2000 misalnya, tapi apa namanya musyawarahnya tahun 2020. Nah, tahun 2020 bulan November. Nah, di bulan November itulah kita bisa memulai tolak ukur untuk mengajukan gugatan TUN, Pak. Gitu. Baik, baik. Sejak kita mengetahui ya, pihak ketiga yang mengetahui gitu. Saya kira gitu, Pak. Nah, yang kedua Pak, eh, ya tadi BPN juga punya kewenangan untuk melakukan mediasi dan juga mengeluarkan Betul, rekomendasi. Nah, betul. apabila kita hendak melakukan gugatan ke pengadilan negeri, Pak, apakah Mm-mm. terlebih dahulu harus atau wajib ditempuh melalui mediasi BPN dulu, Pak? Enggak harus. Jadi Nggak BPN harus. ini alternatif penyelesaian sengketa, Pak. Berarti Pengadilan opsional. pengadilan pengadilan juga sebenarnya nggak harus sepanjang ada apa namanya cara penyelesaian yang terbaik antara para pihak. Ya misalnya dalam dalam konteks mediasi biasanya ada salah satu pihak yang tidak memaksakan semua tuntutan gitu Pak. Sama-sama menunjukkan alas hak, dia misalnya sama-sama oke deh kita berbagi batas misalnya gitu kan. Misalnya batasnya yang harusnya 20 meter ke utara dimajuin jadi 10 meter bisa. Ada yang seperti itu Pak. Gitu. Jadi nanti dibuatkan apa namanya perjanjian perdamaian. Misalnya misalnya udah beres ya Pak ya, udah damai di pengadilan. Tapi kalau misalkan mentok juga Pak, rekomendasi juga nggak punya kekuatan hukum Pak gitu kan, atau misalnya musyawarah para pihak aja misalnya dimediasi sama kades itu tidak punya kekuatan hukum, sifatnya hanya dimediasi saja gitu kan, dan hanya membantu mengumpulkan data-data yuridisnya pihak BPN kan. BPN kan megang warkah dan megang berkas gitu kan, dia megang salinan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ke BPN perlunya itu untuk pengumpulan informasinya aja sih Pak. Jadi nggak harus dari BPN dulu terus ke pengadilan negeri, nggak. Langsung ke pengadilan negeri kalau kita data-datanya informasinya udah cukup bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari si pihak tergugat yang menguasai tanah, atau dalam konteks misalnya adanya penerbitan tanah yang ganda, penerbitan sertifikat yang ganda, atau misalnya waris. Nah, bisa kita langsung ke pengadilan negeri gitu. Jadi nggak harus ke BPN, Pak. Baik, baik, Pak. Pak, Iya, kalau boleh saya satu pertanyaan lagi, Pak. ya silakan. Terkait ini, Pak. Kalau kita hendak membeli tanah girik, tadi kan Ya, disebut Pak. bahwa sebagai Ya, pembeli yang beritikat baik, kita ini harus melihat dulu keterangan lestersenya ya Pak ya. Begitu. ya, minim, betul, Dan kita dapat memintanya kepada kantor desa atau kelurahan. betul. Tapi tadi ada statement juga bahwa jangan lupa kita cek bahwa apakah si penjual ini telah 20 tahun Menguasai menguasai fisiknya. tanah tersebut. Nah, itu Iya, iya. sebenarnya bagaimana kalau misalkan tidak 20 tahun atau ketentuannya seperti apa Pak? Kenapa harus 20 tahun begitu?
Ya, jadi memang dalam PP 24 tahun 97, kemudian PP tahun 96 juga itu ada seseorang itu BPN itu atau negara itu bisa memberikan hak milik kepada seseorang dengan syarat, Pak. Meskipun tanpa jual beli ya, dengan syarat gitu. Apa dia ada bukan bukti kepemilikan ya, saya bilang bukti pembayaran pajak atau bukti bahwa dia menguasai, itu namanya girik, ketitir, kepipil, letter C. Nah, dia punya dokumen itu, bukti pembayaran pajak sebelum adanya PBB dan IPEDA gitu. Nah, kalau 20 tahun penguasaan fisik, jadi negara itu bisa memberikan hak atas tanah apabila ada penguasaan fisik dari seseorang selama 20 tahun, Pak. Ya kan, jadi 20 tahun dia kuasai tanah itu, ada saksi dua orang yang melihat, kemudian ada saksi batas juga diperkuat, kemudian ada keterangan juga dari kepala desa, maka itu bisa dan sepanjang dinilai cukup ya Pak sama pihak BPN, maka akan diberikan hak atas tanah Pak gitu. Jadi bisa diberikan hak atas tanahnya sepanjang ada pernyataan penguasaan fisik Pak. Kalau nggak ada penguasaan fisik tadi minimal girik gitu kan. Girik itu yang tadi saya bilang, misalnya giriknya si orang ini ahli waris yang dia sebenarnya nggak belum belum sampai 20 tahun menguasain, tapi dia dari orang tuanya udah pegang giriknya, itu bisa juga Pak. Gitu, yang menerangkan bahwa orang tuanya dulu yang menguasai dan yang memiliki tanah itu berdasarkan letter C nomor sekian. Itu prakteknya kira-kira seperti itu Pak yang pernah saya alamin. Jadi dari orang tuanya juga bisa, Pak. Misalnya orang tuanya udah meninggal dan dia megang giriknya bahwa dari almarhum orang tuanya apa namanya sudah menguasai fisik tanah ini 20 tahun lebih gitu dengan itikat baik. Bisa kayak gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Mas Anggara. Mungkin ke penanya selanjutnya, Mas Alfonsus Delfrik Altarino. Selamat siang, Mas. Boleh dibuka mikrofonnya? Ya, Iya, Ibu. baik. Izin Boleh bertanya. silakan bertanya Ya, pada. ini saya mau tanya mengenai hibah tanah. Ya, hibah ada sebuah tanah yang dihibahkan ke orang itu sekitar sudah dikuasai tanah tersebut dan disertifikatkan itu selama lebih dari 30 tahun. Oke. Tapi ini dihibahkan itu tanpa surat hibah. Nah, Oke. lalu si anak dari pemberi hibah ini dia mengetahui dan masih memegang apa namanya? Mungkin letter C dulu mungkin Hmm. dia masih memegang itu dan dia Ya, menggugat atas tanah ini supaya ya, tanah ini bisa kembali ke tangannya lagi. Apa itu ya, memang ya, ya. harus punya ada surat hibahnya lagi atau gimana itu, Pak? Ya, oke, baik. Tadi yang saya tangkap dari pertanyaan Mas Alfonsus, jadi kan ini hibah, kemudian si penerima hibah ini sudah mensertifikatkan tanahnya, betul ya? Tapi kemudian si pemberi hibah itu punya ahli waris yang tidak terima dengan hibah ini gitu loh. Gitu nggak sih Mas? Iya, begitu, Pak. Iya, jadi kalau untuk udah terbit sertifikat, perlu diketahui dan dicatat bahwa sertifikat itu adalah bukti kepemilikan yang kuat dan sah. Oke, jadi sepanjang ada sertifikat itu, maka dialah pemegang haknya si penerima hibah ini. Jadi itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi, diganggu gugat, kecuali sertifikat ini dibatalkan. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara dipertanyakan peralihannya, ya kan? Apa nih dasar dasar si penerima hibah ini mempunyai hak atas tanah? Kalau hibah, maka benar harus ada akta hibah, Pak. Dan hibah itu ada syaratnya, gitu kan? Tadi belum dijelasin si pemberi hibah ini punya dia menghibahkan lebih dari sepertiga asetnya atau tidak. Kalau lebih dari sepertiga dia harus ada surat persetujuan dari ahli waris yang intinya menyetujui ada hibah yang nilainya lebih dari 30% dari total aset yang dimiliki oleh si pemberi hibah gitu. Nah, itu bisa diperkarakan, Pak, gitu kan. Caranya gimana? Diajak musyawarah, dimintain keterangan sertifikatnya, Pak. Gitu kan. Ada tadi kan saya bilang ada SKPT. SKPT itu kan ada perolehannya. Perolehannya kan ada dari hibah. Nah, dari hibah artinya di berkasnya itu terlampir, Pak. Dokumen itu di BPN atau si penerima hibah ini juga pegang. Kalau misalkan tidak ada dan itu terbit dengan sendirinya, itu bisa diturunkan Pak dan digugat juga secara perdata untuk pengosongan Pak. Kira-kira begitu. Berarti Tapi memang dengan tapi dengan pengumpulan informasi dulu ya Pak ya. Saya musyawarah dulu,
kemudian beliau ngumpulin saksi dan kemudian si ahli waris pemberi hibah itu ke kantor pertanahan untuk mengadukan sengketa ini. Nah, sekaligus minta pihak kantor pertanahan untuk memberikan dasar penerbitan, Pak. Apa nih dasar penerbitan dari dasar penerbitan dari sertifikat penerima hibah gitu. Kalau memang nggak ada dokumennya, berarti dokumennya nggak ada di BPN-nya, itu yang jadi soal gitu. Kalau misalkan itu ada ya berarti no issue, no case. Nah, kemudian akta hibah ini ada tidak persetujuan dari ahli waris yang lain apabila melebihi 30% dari asetnya si pemberi hibah. Gitu. Karena hibah itu syaratnya 30%, lebih dari 30% itu harus disetujui oleh ahli waris yang lain, istri atau anak-anaknya. Kira-kira gitu Pak Alfonsius. Baik, Pak. Terima kasih sudah jelas. Oke. Eh, Pak Misal, ini ada waktu 15 menit lagi. Ya, Apakah silakan. ini dan juga ada beberapa pertanyaan yang ada di komen. Mungkin mau dijawab berapa Pak pertanyaannya? Boleh, Mbak. Apa lanjut aja nggak apa-apa kalau mau Nah, lanjut diskusi aja. juga. Iya, nggak Oke, apa-apa. siap. Baik. Mungkin dari pertanyaan pertama dari H. Jung Junan. Dia bertanya, fenomena saat ini jaringan internet sudah masuk ke wilayah pedesaan. Ketika provider pemilik jaringan memasang tiang untuk kabel jaringan internet di sebidang tanah beralas hak milik, apakah provider memerlukan izin pemasangan kepada pemilik tanah? Bagaimana jika tiang dipasang tanpa izin pemilik? Apakah melanggar hak pemilik? Dan dapatkah provider dituntut untuk mengganti rugi? Baik. Iya, baik. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk tanah milik itu biasanya boleh disewakan untuk keperluan satelit, boleh. Gitu. Intinya dapat izin dari si pemilik tanah itu tentunya harus gitu kan. Dan kemudian yang kedua, ini aspek sosiologis. Biasanya banyak warga yang menolak, Pak. Biasanya ada kalau untuk penara gitu kan. Nah, itu harus dapat paling enggak restu dari RT setempat, kemudian dari beberapa warga, perwakilan warga gitu kan. Nah, apabila si pemilik tanahnya ini dipasang provider tanpa izin gitu ya, tanpa izin, kemudian itu namanya masuknya penyerobotan, Pak. Gitu. Jadi melanggar hak orang lain gitu. Kalau secara pidananya juga ada. Ini saya juga belum sampaikan. Jadi selain mekanisme musyawarah, kemudian perdata, ada mekanisme pidana juga. Bahkan kita bisa mempidanakan dengan pasal 167 gitu kan. Setelah kita minta untuk keluar dari bidang tanahnya, setelah si pemilik minta keluar, udah disomasi, tapi nggak mau keluar juga. Nah, yang bisa memaksa ini negara. Siapa negara ini? Yaitu pengadilan negeri. Dengan kita gugat gitu kan, bahwa ada penggunaan tanah yang tidak memenuhi atau tidak yang melanggar hak lah, melanggar hak si pemegang hak atas tanah. Gitu. Jadi bisa digugat, bisa dituntut, bisa dilaporkan polisi pun bisa. Ada ketentuan pidananya itu. Baik, terima kasih Pak Misal untuk tanggapannya. Baik, mungkin satu kali pertanyaan lagi ya Pak ya. Boleh. Ini kita ambil, oke, dari Kemal. Kemal bertanya, jika orang tua sudah tidak ada, kemudian tanah peninggalan orang tua ini ingin dijual, apakah harus dilakukan balik nama dulu atau tidak perlu? Kemudian, Oke. jika tanahnya tidak ingin dijual, apakah kalau tidak balik nama tetap aman secara hukum? Oke, baik. Pertanyaannya jadi Kemal, eh, Mas Kemal, jadi kan ada tanah waris ya intinya ya. Kalau mau dijual apakah harus balik nama dulu atau enggak kan gitu ya pertanyaannya ya. Nah, sebenarnya sih tanah warisan itu baiknya dibagikan karena dalam kompilasi hukum Islam seorang ahli waris itu punya kewajiban untuk membagi warisan si orang tuanya gitu. Jadi idealnya dibagi dulu. Nah, ahli warisnya ini ada berapa? Apakah mau dijual semua atau sebagian? Kalau mau dijual semua, idealnya dibalik namakan dulu nih ke si ahli waris gitu.
Ya kan, karena nanti ada kaitannya juga dengan BPHTB, pajak BPHTB waris. Jadi si penerima waris ini juga nanti akan membayar BPHTB warisnya, kemudian baru bisa dijual. Sebenarnya sih bisa langsung dijual, gitu kan. Tapi nanti yang bertindak nggak harus balik nama juga bisa. Jadi nanti ahli waris bertindak atas nama almarhum atau yang udah meninggal atau pewaris, gitu. Dengan adanya surat keterangan ahli waris, nanti yang AJB-nya yang tanda tangan ahli waris dari si pewaris kepada si pembeli yang baru. Bisa seperti itu, bisa dibalik namakan dulu, bisa juga, gitu. Cuman kalau dalam konteks waris, ahli waris itu harus membagikan warisannya dulu, gitu. Jadi dibagikan dulu warisannya, baru nanti di apa namanya, semuanya ngejual, ahli warisnya ngejual, gitu. Bisa dijual langsung, bisa dengan keterangan ahli waris dan AJB yang ada di surat keterangan ahli waris, atau dibalik namakan dulu juga bisa lah, kemudian dijual ke pembelinya bisa. Ya, terima kasih Pak Misal atas tanggapannya. Ya, karena sini sudah mulai di penghujung acara, bentar. Ini ada Mbak Sylvia yang mau mengangkat tangan. Bagaimana Pak Misal? Apakah mau di... Boleh, 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 boleh. oke baik. Silakan Mbak Sylvia. Izin Mbak, izin Ya. Pak, saya ingin bertanya. Nah, Iya, silakan. bagaimana jika kita sertifikatnya udah terbit, tapi NIB yang ada di sertifikat tidak sesuai dengan gambar ukur gitu. Ternyata gambar ukur yang ada di sertifikatnya itu ternyata uh, bukan milik pemiliknya gitu, Mbak. Pak. Oh, beda persil ya gitu ya? Beda persil ya, Bu? Gini, dalam gambar ukurnya itu misalkan di NIB-nya 1553, sedangkan Ya, fisik aslinya itu ada di 1554 gitu. oke, oke. Nah, itu Oke, bagaimana itu Pak gitu? oke. Kalau kayak gitu sih tinggal minta revisi ke BPN-nya, Mbak. Jadi ada kan di BPN itu kan ke loket, gitu kan, nanti isi form 13, nanti ada perubahan data yuridis, Pak, Mbak, minta diubah tentang atau pengukuran ulang juga bisa, Mbak, nanti dilakukan pengukuran ulang, gitu kan, persilnya dipastiin, nanti ada proses dari BPN ke lapangan ngukur, nanti ada penerbitan ulang, Mbak, sertifikatnya nanti diterbitin ulang. Sekarang ada alih media, Mbak, nanti dialih mediakan nanti, gitu. Pada prinsipnya kalau tidak ada sengketa itu lebih ke administrasi penerbitan sertifikat aja, pasti dari BPN ini bisa ngakomodir, Mbak, kayak gitu. Ke BPN Oh, setempat aja, Mbak, ke BPN setempat, gitu, kantor pertanahan ya, nanti kemudian minta ada perbaikan aja, gitu, nanti minta form 13, nanti minta dirubah di namanya tuh perubahan data yuridis kalau nggak salah, Pak, namanya, gitu, perubahan pencatatan atau atau pengukuran, gitu, ke BPN. baik Pak, boleh saya bertanya satu kali lagi? Boleh, silakan. Jadi gini Pak, misalkan bagaimana jika telah terjadi jual beli antara pemilik dan pembeli dan sudah ada akta PPJB-nya. Nah, Ya, di oke. sini dalam perjanjiannya itu terlebih dahulu pembeli itu memberikan DP 20%. Ya, Ternyata di oke. kemudian hari eh, si pemilik itu tiba-tiba ingin membatalkan proses jual beli dan mereka eh, menyerahkan uang yang telah diberikan dari pembeli ke pemilik. Sedangkan bagaimana Pak itu kan udah ada PPJB-nya gitu Pak. Kan udah Oh, gitu. diproses. Oke. Jadi intinya ada jual beli tanah, jual belinya berdasarkan PPJB, kemudian ada DP 20%, setelah uangnya udah masuk, nah dibatalin nih sama si pihak ini ya, penjual ya atau pemilik ya, gitu ya, Mbak? Iya, iya Ya, Pak. oke. Jadi gini, kalau untuk jual beli tanah PPJB sebenarnya apa namanya, untuk beralih di situ diatur tentang ini, Mbak, tentang apa namanya, salah satunya metode pembayaran ya, mekanisme pembayaran. Nah, pembayaran 20% kalau dibatalkan sepihak oleh pihak penjual itu nggak boleh, Mbak, itu perbuatan melawan hukum, gitu kan. Nah, kecuali ada syarat batal nih yang dilanggar. Contohnya seperti apa nih? Contoh penjualnya adalah pihak developer atau perusahaan properti. Dia menjual misalnya harus mensyaratkan adanya booking fee dan DP. Nah, booking fee dan DP-nya itu misalnya apa namanya 20 juta, misalnya harga 100 juta ya.
udah masuk uang 20 juta. Nah, kemudian untuk melanjutkan pembelian ada metode pembayaran, misalnya harus KPR. Kalau dia nggak bisa dapat KPR batal, itu bisa Mbak seperti itu. Bisa uangnya jadi kalau misalkan uangnya itu lebih dari 10%, 10% ini ada di aturan peraturan pemerintah tentang perumahan ya, tentang perumahan pemukiman. Jadi kalau misalkan lebih dari 10%, maka apabila terjadi pembatalan, maka pihak developer tuh atau pihak penjual berhak untuk menahan 10%. Oke. Tapi misalkan kurang, maka uangnya bisa misalkan lebih dari 10%, maka kelebihan itu bisa kembali ke pembeli rumahnya. Nah, kalau cashnya kayak tadi dibatalkan tanpa sebab itu nggak boleh Mbak, itu perbuatan melawan hukum gitu. Idealnya kalau batal jual belinya uangnya juga batal gitu, dikembaliin, harusnya seperti itu gitu. Nggak boleh kalau misalkan jual beli uangnya udah masuk tapi dibatalkan begitu aja, kecuali memang ada syarat batal nih yang dilanggar. Misalnya ada pembayaran misalnya 20% DP, kemudian ada angsuran 10 kali pembayaran, misalnya ada 2 kali pembayaran tidak dibayarkan atau 3 kali pembayaran. Halo Kak Misal, sepertinya ada gangguan. Kalau misalkan mentok bisa digugat ke pengadilan gitu dengan dasar perbuatan melawan hukum gitu. Karena memang pengakhiran perjanjian atau pembatalan perjanjian secara sepihak itu adalah perbuatan melawan hukum. Kira-kira gitu, Mbak. Nah, jadi gini Pak, kan misalkan ini kan udah ada PPJB-nya. Nah, Iya, untuk pembatalan itu kan harus ada pembatalan dari aktanya kan Pak. perjanjian pembatalan atau misalnya Ya, akta pembatalan, ya. nah, itu kan biasanya kan ada biayanya. Ya, betul. Nah, Bisa biasanya tuh untuk biaya tersebut apakah dari pihak pembeli, dari pihak penjual atau pembeli gitu Pak, untuk pembatalan biayanya gitu. Biasanya gitu, saya ingin bertanya gitu. kalau pembatalan itu kalau untuk tergantung ini Mbak dalam PPJB-nya, misalnya ada pembatalan ini akan ditindaklanjut. Misalnya pembatalan karena wan prestasi akan ditindaklanjut, wan prestasi pembayaran unitnya ya, akan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta perjanjian baru, bisa Mbak, kalau misalkan disyaratkan dalam PPJB seperti itu, atau di bawah tangan pun bisa Mbak gitu, atau misalnya syarat batalnya tidak perlu pakai perjanjian juga bisa sepanjang sudah terpenuhi syarat batal yang diatur di PPJB. Contoh gini, misalnya Mbak siapa tadi, Mbak Selvi ya, jadi Mbak Selvi beli unit Mbak, ya kan Mbak udah misalnya harganya 100 juta ya, kita ngomongnya 100 juta, udah bayar 20 juta, kemudian masih ada misalnya 4 kali pembayaran lagi gitu. Mbak nggak bayar di pembayaran berikutnya. Nah, dan itu mengakibatkan pembatalan. Nah, dengan sendirinya itu tidak perlu membuat perjanjian pembatalan PPJB yang baru. Kalau mau bisa boleh Mbak. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Dan untuk biayanya itu nanti itu disepakati di PPJB-nya mau dibebankan sama siapa. Tapi kalau di bawah tangan sih biasanya nggak ada biaya sih Mbak, paling materai. Tapi kalau misalkan mau di notaril itu agak sulit sih Mbak. Biasanya mana mau pihak pembelinya itu apa namanya bayar notaris lagi gitu loh. Biasanya nggak mau Nah, gitu. yang saya tanya ini dari kita yang dari pihak notarisnya gitu, Pak. Hmm. Nah, jadi Kalau jadi kan dari kita pihak notaris itu kan harus ada pembatalan untuk akta tersebut. Nah, dan oh iya iya iya. tersebut tidak Ya. dijelaskan untuk biaya pembatalannya itu dari pemilik atau pembeli gitu. Penjual atau pembeli gitu, Pak. Ya kalau kayak gitu berarti nggak ada kepastian Mbak. Apa namanya siapa yang harus dibebankan biaya pembatalan itu gitu dalam PPJB gitu. Jadi artinya di situ PPJB-nya belum mengatur secara spesifik atau gantung Mbak bahasanya gitu. Itu bisa dinegosiasikan lagi sih. Baik pemilik maupun si pembeli, pembeli diajak ketemu, ayo kita kan batal, mau nggak kita sama-sama misalnya menanggung biaya pembatalan, diajak untuk patungan lah bahasanya, untuk pembuatan akta itu bisa, atau misalnya sebenarnya tergantung kesepakatan para pihak aja Mbak kalau itu Mbak. Nggak mesti salah satu, nggak mesti siapa, kecuali diatur secara tegas dalam PPJB-nya. Apabila ada apa namanya kondisi pembatalan yang harus menanggung siapa, baru gitu. Di situ kita bisa simpulkan si pemilik atau si pembeli yang apa namanya menanggung biaya pembatalannya gitu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya.
Baik, terima kasih Mbak Selvi atas pertanyaannya. Karena sudah masuk ke penghujung acara, mungkin kepada Pak Misa boleh memberikan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih banyak kesempatannya. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa pahami apa yang nggak cuma bagi ini ya sarjana hukum, tapi bagi setiap orang. Pahami alas hak atas tanah, kemudian perlu dipahami apa namanya syarat-syarat pembeli beretikat baik seperti apa. Nanti bisa di googling banyak artikelnya. Kemudian kuasai fisik. Jadi ketika kita beli tanah, maka kita harus kuasai fisik tanah itu dan manfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Misa atas closing statement-nya. Mungkin sebelum penutup workshop hari ini, ada informasi yang penting untuk teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menyampaikan untuk share screen terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi informasi ini saya ingin menginspirasi kepada teman-teman legal 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 market rental rate ini selain mengadakan workshop pada hari ini, kita juga mau mengadakan workshop lain selanjutnya. Jadi ada 3 workshop yang akan kita adakan ke depannya. Yang pertama itu mengenai kupas tuntas aspek hukum KPR agar aman di rumah tanpa sengketa. Ada juga pinjam uang ke bank dengan aman, strategi hukum gunakan tanah sebagai jaminan, dan juga ada hak-hak pekerja dan strategi menghadapi perselisihan hubungan industrial. Ya. Oke, untuk agenda 3 workshop ini akan kita informasikan melalui Instagram dan kepada teman-teman semuanya bisa dapat stay juga di workshop di grup yang sudah ada untuk mendapatkan informasi mengenai 3 workshop ini. Baik, saya akhiri workshop hari ini. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.